Namanya sultan. Sultan. Bintang. Ya. Masker makanya dibuka, Bintang, kan ganteng kamu kan. Oke, saya mau kenal ini berkaitan dengan pedagogi, di mana dia adalah ilmu yang mempelajari tentang pendidikan berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar agar murid yang dulu. Begini Kak, beberapa waktu yang lalu, di mana pendidikan Indonesia dihebohkan dengan video viral di SMK Ustaz Serpong antara siswa dan guru yang bertengkar. Secara pribadi, saya menolak kekerasan dalam bentuk apapun, baik verbal ataupun fisik. Dalam video tersebut, siswa memang tidak sopan dalam berkata. Di media sosial, banyak masyarakat yang menyudutkan siswa yang bersalah. Saya sependapat, akan tetapi menurut saya tidak ada alasan apapun juga sehingga seorang guru berkata, "Oh pantas gak punya bapak." Pertanyaannya, bagaimana pendapat Kak Seto tentang video viral tersebut sehingga Kak Seto selaku siswa siswi menghikmati video tersebut? Tepuk tangan dong. Tepuk tangan kepada bintangnya sekolah ini karena menjadi ketua OSIS ya. Ya, kita agak senasib. Dulu Kak Seto sebagai anak jalanan yang bukan sering terlambat tapi diizinkan karena harus ngamen dulu, harus jual koran dulu baru masuk ke kelas ya. Tapi alhamdulillah waktu itu pernah juga menjadi ketua OSIS waktu SMA. Tapi itu karena persahabatan, kekuatan persahabatan, bukan dari kemampuan saja. Ya, dalam kasus tadi, kalau adik-adik tahu tidak, kita sudah mempunyai undang-undang perlindungan anak. Tahu ya? Tahu tidak bahwa PBB sudah merencanakan adanya Convention on the Rights of the Child, konvensi hak anak. Tahu ya? Dan ini satu-satunya konvensi yang diterima oleh hampir semua negara di dunia. Itu hanya 2 negara yang belum atau tidak menerima. Pertama adalah Somalia dan kedua adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak menerima karena undang-undangnya lebih lengkap, lebih bagus dari konvensi hak anak. Siapa? Khaira, adik Khaira ya. Aku mau tanya Pak, gimana sih caranya punya pikiran positif, punya hati yang positif dalam sehari-hari? Karena kan kita sebagai anak sekolah banyak PR, banyak tugas, terus kadang di rumah ada aja tuh orang tua yang jadi ke kita atau teman-teman yang jadi ke kita juga. Tapi gimana sih caranya lebih positif untuk biar sama diri sendiri tuh nggak jadi menyalahkan diri sendiri atau jadi takut untuk melangkah lebih maju gitu. Iya, tepuk tangan, luar biasa, yang bagus sekali. Nah ini yang namanya Kak Arul, tadi Kak saya sebutkan. Tepuk tangan untuk Kak Arul ya. Love you too, Besti. Minta nomor rekening ya. Minta nomor rekening ya. Baik, iya. Jadi bagaimana supaya kita selalu berpikir positif ya. Ya, memang bagaimana kita itu semua bisa dilatih. Selalu berpikir positif. Lihat positifnya. Artinya jangan hanya lihat ke atas, juga lihat ke bawah. Bahwa kita masih alhamdulillah seperti ini, masih bersyukur. Saya terus sebagai gelandangan, sebagai gembel pun alhamdulillah masih bisa tidur. Walaupun di tempat sampah ada kecoa, ada cacing dan sebagainya. Tapi masih bisa merem, masih bisa dan bangun pagi masih ya segar, dan itu penuh rasa syukur saja. Kemudian juga biasakan berdiskusi. Kalau ada teman-teman, sahabat-sahabat, cari sahabat untuk saling memberikan penguatan. Kak Seto juga punya teman-teman guru gelandangan gembel yang pernah nodong Kak Seto, akhirnya menjadi sahabat Kak Seto. Jadi intinya itu loh, menaklukan orang-orang yang lagi emosi dan sebagainya, jangan ikut emosi. Oh iya Bang, sebenarnya kalian minta maaf nih kalau kekurangan air, kalian memang terakhir dengan menjaga saudara-saudara. Sebelumnya, saya minta maaf dulu nih Bang. Minta maaf dulu nih Bang. Dan juga saya mau ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum. Jadi gini Bang, harus bukan di pinggir jalan. Jangan lupa ke selamat jati. Air dan
rombongan dengan segala hormat, mau diterima dengan senang hati. Oh gitu bang. Oh ya bang, kalau makan buah kemari jangan tutup biji-bijinya. Kalau udah lihat ada kemari, gue pengen tahu apa aja nih. Oh, jadi abang pengen tahu apa yang hajatnya. Emang abang kagak dikasih tahu sama yang punya hajat? Nah, kagak. Nih bang, tidak bawa yang punya hajat. Mana? Gue gak percaya kalau ini yang punya aja. Oh, jadi abang juga kurang percaya. Iya. Kita buktiin di mari. Mana jagoan lu? Nih bang, jagoan gue. Ini yang jagoan gue. Terima kasih ya kehadirannya Kak Seto. Hai, aku Nabila Zara. Aku sebagai relawan pelajar DKI loh di tanggal 27 sampai 29 Januari kemarin. Nah, aku juga kedatangan Kak Seto, tapi sekarang di sekolah aku juga kedatangan Kak Seto. Dan aku Najla Safira, kalian bisa panggil aku Amap. Aku sebagai pemenang juara tari kreasi se-DKI Jakarta. Aku merasa senang banget dan bangga sama diri aku sendiri karena sudah bisa membawa nama sekolah ini. Karena berkat nama 259 naik, kita bisa membawa informasi. Dan aku punya tujuan untuk masuk ke SMA di Bandung. Ada yang lain loh tadi datang ke sekolah kalian. Siapa ya? Ada Jeffrey Nico dari KGB JKT48. Katanya alumnus ya? Kalau saya berteriak 259. Jaya, 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 jaya. 259. Jaya, jaya, jaya. Yeay. Apa yang kamu kesannya, Bang? Berapa tahun lagi yang lalu gitu loh. Kesannya positif kamu kembali ke 259 gitu loh, Bang. Iya, kesan positif kamu lihat guru-guru tadi, sambutan mereka, Bang. Aku senang sih, maksudnya ada yang berubah, maksudnya jadi lebih baik. Tadi aku ngobrol sama beberapa gurunya, udah nggak ada tawaran lagi di sini, udah nggak ada Tidak ada bullying lagi. ada geng-gengan, itu yang paling penting sih. Karena dulu ada aku sekolah di Zahra sini ya. kena bullying dan Oke. dia trauma 6 tahun nggak berani ketemu orang. Oke. Dan aku senang 259 udah upgrade lagi, udah bisa jadi lebih baik lagi. Semoga nggak ada kejadian kayak Zahra berikutnya. Artinya pada saat kamu sekolah kemarin, Bang, itu sudah mulai ikut casting ya, Bang ya? Udah. Dan kemudian sekolah membolehkan rambutmu agak sedikit gondrong. Boleh sama Pak Gitu ya? sama Pak Askari Mas Kari boleh. udah pensiun. Pak Askari udah Pak Askari pensiun ya? kan. Iya. Sama Bu Atut sama Bu Atut ngebolehin aku rambut panjang juga nggak sih? Nggak boleh ya? Boleh Biasa dikit-dikit, datang terus telat gitu, Bang ya. datang telat Ah. gara-gara casting gitu Pak. Habis syuting. Dan sekarang mau reading, Bang? Iya. Betul-betul sini. Mau reading buat Ali Topan anak jalanan. Oh iya. Itu masih Itu nggak rahasia. boleh lagi, masih rahasia gitu ya. Geng cewek, 3 geng cewek yang nggak suka karena si cowok ini suka sama si Zara. Waktu pulang sekolah sendirian kan jalanan panjang ya, mau ke jalan utama, ya kan? Dari belakang Zahra sama si 3 cewek ini mukanya ditutupin kantong plastik, dipukul perutnya, ditendang sampai jatuh. Abis itu dia trauma, nggak mau masuk sekolah, nggak mau masuk 259 lagi waktu itu karena takut ketemu orang. Traumanya berat banget sampai ketemu aku pun aku nyamperin ke rumahnya, aku mau nanya kenapa Zara kenapa dia takut ketemu aku karena trauma yang dia alamin itu, karena bullying yang dia alamin itu. Dia butuh waktu 5-6 tahun buat sembuh sampai akhirnya berani ketemu aku lagi. Aku abangnya loh. Maksudnya maksudnya jangan geng-gengan, jangan bullying, apalagi kekerasan. Kalau mau berantem 1 lawan 1, itu loh itu.
Ya, maksudnya itu lebih sportif kan, sportif. Dan yang aku seselin juga sebenarnya, mohon maaf sekali lagi Pak Guru, Ibu Guru, Zahra nggak dapat keadilan yang mestinya dia dapetin. Seharusnya tiga cewek itu dicari, tapi entah kenapa nggak ada penanganan. Ini bukan aku maksud nyindir atau gimana, tapi nggak ada penanganan dari pihak sekolah sehingga tiga cewek itu terbebas aja jadinya. Perkenalkan nama aku Nicole, Joseph Nicole. Boleh nggak saya jalan? Apa kabar semuanya di sini? Pada bolos lu pada ya? Bolos kelas lu ya? Ya, di sini aku cuma pengen ngomongin tentang temanya tadi, sekolah diasikin tanpa kekerasan dan apalagi tadi Ibu? Dan berprestasi. Ngomongin soal prestasi, buat prestasi SMP ini kalian masih umur yang muda banget, masih jauh perjalanan kalian buat nemuin passion kalian, apa yang kalian mau lakuin di dalam hidup di tahun-tahun berikutnya. Jadi santai aja, belajar aja yang benar, berteman yang baik itu yang paling penting. Jangan bikin musuh. Passion bakal datang sendirinya. Kalian bakal nemuin passion kalian sendiri. Kayak misalnya aku, passion aku di bidang acting. Untungnya aku nemu cepat pas waktu di SMP 259 aku udah ikut casting. Ya, aku alumni sini bener. Dulu aku sering datang terlambat, dimana nama Bu Atut ya. Dimana nama Bu Atut gak datang terlambat gara-gara ya gitulah, gara-gara casting syuting bla bla bla. Tapi aku senang kok dimarahin. Jadi ada pembelajaran yang didapat setiap dimarahin. Nggak cuma dimarahin, tapi dikasih wejangan juga gitu. Dan soal kekerasan, ini penting juga sih karena khususnya bullying ya. Tahu bullying kan? Tahu? Di sini ada yang geng-gengan gini ya? Ada. Jadi semuanya di sini berteman baik. Semuanya kenal satu sama lain. Kalau itu pas tahun lalu di bulan Agustus gitu. Jadi ya perjalanan aku menyeimbangi sekolah sama kuliah ya mungkin. Sekolah sama kegiatan aku di JKT48 gitu. Jadi kalau misalnya aku pas sekolah sih aku harus ambisi. Jadi kalau misalnya sekolah itu gimana caranya supaya diimbangin pas lagi pulang sekolah langsung pulang latihan atau kayak langsung ngedance gitu. Terus ada yang pernah ke teater JKT48 mungkin? Belum ya? Belum ya? Nanti kapan-kapan main ya di FX gitu kan. Iya, jadi menurut aku kalian juga harus semangat dalam hal apapun gitu. Kalau misalnya kalian udah tahu kemampuan kalian tuh misalnya spesialnya di kemampuan kalian misalnya skillnya di nyanyi, ya udah kalian kembangin di nyanyinya itu gitu, fokus di situ. Tapi selain itu juga kalian harus menyeimbangi dengan belajar di sekolah, di pelajarannya juga. Mungkin dari aku itu aja sih. Ada yang mau tambahin mungkin? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau nanya? Tuh. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Okay. Stand up please. Nanya apa nih? Ini saya berdiri. Ayo stand up please. Kamu maju nak, maju. Ya, udah. Ya, suaranya please. Udah cukup. Langsung pada pertanyaan. Iya. Nggak usah. Sini aja Bang. Oke. Nggak apa-apa. Namanya siapa? Dea. Oh, apa? Oke.
Lucu ya. Oh, tenang aja. Kemudian sekarang ikut Kak Seto Goes to School. Apa sih yang kemudian Kak Gaby ngelihat dari Profesor Dr. Seto Mulyadi, MPS Psikologi? Wih, Silahkan. sangat menginspirasi. Terus Kak Seto itu ramah banget, humble banget pastinya. Aku banyak belajar sih dari hari ini, gimana cara kita harus tetap gembira, gimana cara kita harus tetap positif ya. Dengan pola hidup yang teratur juga itu bisa menambah kebahagiaan kita gitu. Gimana caranya kita istirahat yang cukup itu juga berpengaruh ya. Kak Seto melihat mereka yang muda ini sekarang menjadi sahabat anak. Mereka memilih psikologi, mereka kemudian akhirnya dekat dengan anak-anak seperti hadirnya tadi Jeffrey Nicole dan yang lain. Kak Seto sendiri melihatnya seperti apa, Kak? Ya, tentu sangat apresiasi ya, dan sangat bersyukur juga karena Indonesia membutuhkan para aktivis atau pejuang perlindungan anak. Hanya dengan demikian maka anak-anak terlindungi, negara Indonesia maju, dan kemudian mereka akan tumbuh mereka menjadi bunga-bunga elok dan cemerlang di masa depan. Salut, maju terus Kak Gaby, karena yang akan menggantikan Kak Seto ini adalah beliau. Tetap Kak Seto.